Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa Ibu Bapak. Nah, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar kembali apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita di minggu ini. Judulnya adalah Jadilah Orang Percaya yang Bermentalitaskan Raja Wali. Diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya mau membacakannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, siapa sih yang gak butuh kekuatan? Apalagi ini kekuatan yang baru, kekuatan yang fresh. Pasti semua kita ingin mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam menjalani hari-hari ini, waktu-waktu zaman yang enggak mudah, kita butuh yang namanya kekuatan yang baru. Dan Tuhan katakan, Tuhan mau memberikan kekuatan yang baru. Jadi bagi Tuhan itu hal yang gak sulit. Hal yang mudah diberikan kepada umatnya. Apalagi bagi mereka yang menanti-nantikan kekuatan Tuhan. Cuman yang sering menjadi masalah adalah di bagian kitanya. Ketika Tuhan mau memberikan kekuatan yang baru, cenderung yang terjadi adalah kita berpikir, aduh, mana mungkin ya kuasa Tuhan bekerja. Bisa gitu? Bagaimana sih caranya Tuhan bekerja? Mungkin enggak ya? Saya bisa mengalami kuasa Tuhan. Mungkin enggak ya? Padahal keadaannya seperti kayak begini. Jadi hal-hal yang demikian itu yang sering terjadi adalah mentalitasnya enggak siap. Nah, Ibu Bapak, kita seringkali meragukan. Tuhan yang mau bekerja, kita meragukan diri kita. Kita meragukan bahwa kita tuh enggak layak, enggak bisa menerima yang namanya hal-hal yang luar biasa. Meragukan bahwa kita itu adalah milik Tuhan, di mana Tuhan memberikan seluruh potensinya, seluruh kekuatannya kepada kita. Jadi seringkali kita terganggu dengan apa? Dengan mentalitas kitanya. Makanya Ibu Bapak, kita pernah dengar gitu ya, ada yang namanya itu press audience ya. Press audience itu jadi satu tindakan gitu yang dilakukan untuk membuat seorang itu tertekan. Padahal orang tersebut punya potensi yang luar biasa. Padahal orang tersebut punya kualitas di dalam kehidupannya. Kita sering menemukan press audience ini dalam sebuah perlombaan pertandingan, khususnya pada saat lawan dengan lawan masuk ke pertandingan tinju. Jadi sebelum mereka bertempur gitu ya, maka si lawan tersebut yang menjadi musuhnya itu akan ngepres mentalnya, dikalahkan dulu mentalnya, dibuat jadi down dulu. Ada kata-kata yang mungkin bisa melemahkan dia. Contohnya misalkan, wah dia mah gak akan lama, KO di ronde ketiga, terkapar dan gak bisa bangkit lagi. Saya pernah dengar gitu ya, ada seorang yang punya inisialnya itu dari L gitu ya. Hari ini mungkin dia namanya L, tapi beberapa detik kemudian dia akan menjadi namanya itu Al. Jadi maksudnya tuh almarhum gitu. Gak akan lama lagi. Wow, ini sesuatu yang membuat dia tuh bisa jadi gentar. Membuat dianya itu jadi gak kabur gitu. Tak kabur dengan kekuatan yang dia miliki. Nah, Ibu Bapak, hal demikian itu perlu kita waspadai. Sama ketika bangsa Israel gitu ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan, dia dipersiapkan untuk menerima janji Tuhan, masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka Musa diperintahkan untuk
memilih 12 pengintai. Intai negeri Kanaan. Kemudian mereka mengintai, ketika mereka pulang, 10 orang memberi laporan kepada Musa. Udah dipres, udah mentalnya udah dibuat down dulu. Ketika apa? Ketika mereka melihat kotanya kuat-kuat katanya. Berkubu, terus di sana ada orang-orang yang raksasa-raksasa. Mereka datang pada Musa. Benar, Musa. Susunya sih negerinya itu berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi bangsa di sana itu bangsa yang kuat-kuat. Kotanya itu berkubu. Kita nggak mungkin mengalahkan mereka. Karena di sana ada orang Het, orang Yebus, orang Amori yang suka menerkam penduduknya. Wah, kita kan bangsa yang kecil. Kita kan belalang. Mentalnya udah dibuat down. Padahal kalau menyadari bangsa Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan. Semua Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Tetapi orang-orang ke-10 ini kita bisa lihat bahwa mentalnya adalah mental seperti ayam. Hanya bisa bersembunyi, gak mau bertindak. Dia terkungkung, dia terpenjara dengan keadaannya. Gak bisa melihat sesuatu yang besar. Tetapi lain dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua punya mentalitas Raja Wali, Ibu Bapak. Luar biasa. Ketika mereka memberikan laporan yang tidak baik, yang negatif, yang membuat bangsa Israel menjadi ketakutan, maka Yosua dan Kaleb berkata, "Oh, tidak. Mereka akan kita duduki. Kita akan maju dan kita akan berperang. Bahkan kita akan mengalahkan mereka." Wow, ini sebuah mentalitas yang luar biasa. Mentalitas yang berani. Dia masuk dalam ketinggian, bukan di dataran lagi. Bukan seperti anak ayam yang hanya bisanya ciap-ciap, kotek. Jadi Yosua dan Kaleb tahu raksasa-raksasa itu memang besar. Tetapi dia punya keyakinan. Dia punya keyakinan bahwa Roh Tuhan ada pada dia yang memampukan dia untuk bisa dia mengalahkan raksasa-raksasa tersebut. Itulah sebuah keyakinan. Mungkin raksasanya ada, tetapi dia yakin dia punya kekuatan yang dahsyat. Dia bisa mengalahkan orang-orang tersebut dan bisa menduduki, bahkan bisa menerima janji-janji Tuhan. Nah, pagi hari ini Bu Bapak, kita sama-sama mau belajar bagaimana supaya kita memiliki sebuah kekuatan yang baru. Pada saat mungkin kita dalam keadaan terdesak, kita dalam keadaan terjepit. Dan kita boleh mengalami, kita bisa tahu, kita bisa belajar dari yang namanya Raja Wali, mentalitas Raja Wali. Nah, yang saya mau membagikan poin yang pertama adalah ketika Raja Wali gitu ya, ingin mendapatkan kekuatan yang baru, maka yang dia lakukan adalah yang pertama, dia mau bayar harga. Mau bayar harga. Yesaya 40 ayat yang 31 sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi Ibu Bapak, untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik, tentu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dikeluarkan. Gak ada yang gratisan. Bahkan Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 ya, dikatakan kalau Tuhan mau pakai seseorang, ada yang dari emas, dari perak, dari kayu gitu ya. Kalau seseorang menyucikan dirinya, maka dia akan menjadi perabot-perabot yang mulia. Jadi ada sebuah harga yang harus dia bayar, ada sebuah harga yang harus dia keluarkan. Sama
seperti juga burung Raja Wali, Ibu Bapak. Ketika burung Raja Wali tahu gitu ya, bahwa dia harus terbang lebih tinggi dan punya umur lebih panjang, maka tindakan dia yang dia lakukan adalah dia mau bayar harganya. Mungkin pada saat-saat dia memasuki umur 40 tahun, jadi umurnya itu udah menua gitu ya. Kemudian paruhnya udah panjang, udah enggak tajam lagi, kuku-kukunya udah panjang. Kemudian sayapnya itu udah berat gitu ya, enggak bisa terbang lagi. Jadi ini sebuah masa-masa yang di mana burung Raja Wali itu bisa malas untuk masuk dalam sebuah tahapan yang lebih tinggi lagi. Jadi Raja Wali pada waktu itu ketika dia tahu memasuki umur 40 tahun dan dia kalau ingin bisa memiliki umur yang lebih panjang sampai 70 tahun, maka si burung Raja Wali akan masuk dalam sebuah masa yang namanya itu masa transisi, masa transformasi dalam kehidupannya. Jadi ini sebuah masa-masa yang rapuh, yang berbahaya. Antara dia malas memasuki proses atau dia mau menjalani proses tersebut. Kalau dia malas tidak mau menjalani proses, maka akhirnya si burung Raja Wali akan mati. Nah, di masa-masa ini si Raja Wali itu ketika dia tahu dia butuh sebuah kekuatan yang baru, maka si Raja Wali akan naik ke puncak bukit dan yang dia lakukan adalah apa? Dia lakukan adalah dia akan lepaskan, dia akan copoti di bulu-bulunya gitu ya, di tubuhnya itu yang membuat dia itu berat, yang membuat dia itu enggak bisa terbang. Dia akan dicabut hal-hal yang memberatkan yang membuat dia itu enggak bisa terbang lagi. Dan Ibu Bapak ketika dicabut si bulu tersebut di sayap-sayapnya itu ya yang membuat dia berat, maka darah itu mengalir di bagian-bagian sayap, mengalir. Jadi sebuah masa yang menyakitkan, sebuah masa yang enggak enak. Darah mengalir, sakit. Makanya enggak heran di masa-masa seperti ini, masa-masa yang menyakitkan, kalau seekor Raja Wali enggak bisa bertahan, maka didapati kematian. Belum lagi si Raja Wali itu harus menoreh-noreh si paruhnya yang udah enggak tajam itu ke batu karang. Itu sebuah tindakan yang menyakitkan, sakit, perih. Tetapi ini yang dia lakukan. Dia mau bayar harganya. Karena dia ingin sebuah perjalanan di mana dia bisa terbang dan bisa lebih lama lagi. Nah Ibu Bapak, di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi pada saat Raja Wali ingin mendapatkan sebuah kekuatan yang baru, menanti-nantikan, Raja Wali itu enggak tinggal diam. Raja Wali bertindak. Raja Wali mau bayar harganya, sekalipun itu perih. Sekalipun itu harus melukai dirinya. Dia harus copot bagian-bagian beban-beban. Jadi ada sebuah tindakan pada saat orang sedang menanti-nantikan Tuhan. Apa yang dilakukan? Mungkinkah? Mungkin. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita bisa menjadi sakit, mengalami sakit, aduh perih, aduh capek. Tetapi dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ketika dia melakukan sebuah tindakan, dia mau bayar harganya. Saya percaya, setiap apa yang kita beri, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan selalu bayar kembali. Bagian apa mungkin di dalam kehidupan kita yang harus kita lepaskan? Yang menghalangi, yang membuat kita itu tidak bisa terbang tinggi lagi. Apakah kita harus melepaskan yang namanya ego kita?
melepaskan luka kita, melepaskan pengampunan, hal-hal yang memberati kehidupan kita. Mungkin masa lalu kita pernah dikecewakan, kita pernah pahit, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa terbang tinggi. Seberapa kita mau bayar harganya? Kita merelakan bagian-bagian yang udah lama, yang udah basi, yang udah usang, yang udah gak bermanfaat lagi, yang menghalangi kita untuk terbang. Pagi hari ini kalau Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya dilukai orang, disakiti orang. Oh ibu bapak, jangan menjadi lelah. Karena Tuhan katakan, pada saat kita tidak menjadi lelah, kita akan mendapatkan sebuah kekuatan baru. Ingat, ketika masa-masa itu sudah lewat, kita akan berubah. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan menjadi pribadi yang bisa tetap terbang tinggi. Karena apa? Kita berjalan dengan kekuatan yang baru. Jadikan mungkin saat-saat hari ini kita izinkan Tuhan, orang-orang mungkin menekan kita lewat batu, kita diasah. Izinkan semuanya. Ingat, tapi enggak lama lagi. Tidak akan lama lagi kalau proses tersebut selesai. Kita akan memperoleh kemenangan yang besar. Amin ibu bapak. Kita akan diperbaharui kekuatan kita. Nah seberapa kita mau merelakan semuanya. Kita datang pada Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi lesu, jangan menjadi capek. Kita ingat bahwa ada berkat Tuhan setelah masa-masa tersebut lewat, setelah kita membayar harganya. Ibu bapak, jadikan masa-masa ini adalah sebuah turning point, titik balik. Di mana ketika kita bertemu dengan titik tersebut, maka kehidupan kita akan dibuat semakin bergairah. Yang tadinya kehidupan yang menjenuhkan, melelahkan. Tetapi ketika kita diperbaharui, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita akan dibuat semakin semangat. Dan Tuhan adalah pribadi yang berani bayar harganya, luar biasa. Tuhan Yesus berani bayar harga untuk menebus kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia rela disakiti, dia rela lepaskan haknya agar kita mengalami sebuah kehidupan yang lebih berkualitas lagi. Nah mungkin dalam hal ini juga saya bisa membagikan bagaimana saya sendiri juga mengalami yang namanya dipres sama Tuhan. Tetapi ketika saya keluar dari masalah tersebut, dari pres tersebut, saya terkagum-kagum akan kehebatan Tuhan. Saya semakin yakin, oh Tuhan, Engkau luar biasa. Saya berjalan bukan dengan kekuatan yang lama lagi, tetapi saya berjalan dengan sebuah kekuatan yang baru. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Jadi Raja Wali ketika dia mau mendapatkan kekuatan yang baru, menanti-nantikan dia mau bayar harganya. Kemudian yang kedua, Raja Wali mau kesepadanan. Raja Wali mau kesepadanan. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya pagi hari ini mau tunjukkan gitu ya, bagaimana perbedaan dari Raja Wali, burung Raja Wali itu dengan burung-burung yang lainnya. Sehingga dia hanya mau kesepadanan, hanya mau keseimbangan. Nah saya mau ambil contoh burung puyuh ya, kalau enggak ayam gitu ya. Nah burung puyuh kalau enggak ayam itu dia punya sayapnya itu pendek. Jadi ketika dia mau terbang nggak bisa jauh-jauh. Jaraknya itu hanya gitu ya, sedikit gitu ya, hanya beberapa senti aja gitu. Karena sayapnya kecil. Sayapnya yang
kecil itu membuat dia itu cepat lelah. Gak bisa terbang tinggi. Cepat capek, cepat bosen. Kemudian kita mau bandingkan dengan Raja Wali. Raja Wali itu punya sayap yang lebar. Dia punya sayap yang panjang dan dikatakan kemarin bahwa dia adalah master of the sky. Jadi rajanya di udara. Jadi dia punya kekuatan itu di sayapnya. Makanya ibu bapak, kita tidak pernah ngelihat ya burung Raja Wali itu terbang sama burung pipit. Burung Raja Wali itu enggak pernah terbang sama yang namanya burung gereja, burung puyuh. Enggak mau dia. Karena apa? Enggak sepadan, enggak level. Enggak sama kekuatannya. Bahkan kita bisa lihat ya, kalau ayam hanya makannya itu matuk-matuk gitu ya di tanah, patuk-patuk, petok, hanya cari cacing aja. Tetapi kalau Raja Wali dia makan, dia naik ketinggian, dan kemudian dia akan memangsa hewan-hewan yang mau dimangsanya. Luar biasa sekali, jauh. Jadi perbedaannya itu sangat jauh sekali. Kalau nasib ayam, akhirnya dia hanya di meja makan, jadi santapan. Tetapi kalau Raja Wali, dia adalah raja yang menaklukkan, raja yang memenangkan mangsanya. Jadi perbedaan ini yang membuat Raja Wali itu enggak mau berjalan dengan burung-burung yang lainnya. Enggak sepadan. Ketika seseorang punya mentalitas seperti ayam, berjalan dengan mentalitas Raja Wali enggak sejalan, maka yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi itu ribut. Contohnya seperti yang tadi, Kaleb, Yosua, 2 dari mereka itu punya mental Raja Wali, tetapi 10 punya mental ayam. Jadi enggak sama tujuannya, enggak sama visinya, pasti enggak sama semangatnya. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya jiwa yang lain. Dalam terjemahan lain, punya spiritnya itu berbeda. Spiritnya itu lain. Ketika seorang punya spirit yang lain, spirit Raja Wali dengan spirit ayam itu bertemu, gak sejalan. Makanya satu, kita akan dimakan oleh mereka. Yang satunya lagi, gak bisa. Kita yang justru yang harus memakan mereka. Kita yang pasti bisa memakan mereka. Jadi gak ada kesepadanan. Ribut mereka. Nah, Raja Wali hanya mau berjalan dengan burung yang sepadan. Seberapa sering kita temukan mungkin di dalam pelayanan atau mungkin di dalam keluarga terjadi keributan karena gak sama mentalitasnya. Yang satu ribut karena visinya berbeda. Saya punya visi kekeh gitu ya, dengan dirinya sendiri, dengan keinginannya. Gak sama. Ketika diajak ngomong itu gak nyambung. Ketika seseorang bangun mentalitasnya dengan kualitas ayam, diajak ngomong itu gak nyambung ibu bapak. Berbeda dengan mentalitas Raja Wali. Contohnya nih, seperti Nikodemus ya, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Kemudian Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Aku harus masuk dalam rahim ibu. Aku kan udah tua. Jadi nggak nyambung gitu ya. Yang satu berbicaranya pada ketinggian. Tuhan Yesus berbicara pada sebuah kehidupan yang kekal. Tetapi Nikodemus berbicara hal-hal yang secara jasmani. Jadi nggak ada kesepadanan di sini. Nggak sama visinya, nggak sama tujuannya. Sama begitu juga di dalam keluarga. Kenapa sering terjadi keributan? Karena sebuah perbedaan. Karena adanya ketidaksepadanan, ketidakseimbangan di dalam visi, di dalam cara memandang, enggak bersatu. Mereka ribut, mereka kekeh.
Gak bisa, ini gak bisa, gak bisa. Nah, di sini kita mau belajar Ibu Bapak. Ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah tempatkan, siapa sih burung yang paling tepat untuk terbang dengan Raja Wali? Enggak jauh. Orang-orang sekitar kita, pasangan kita, anak-anak kita. Apakah kita udah ngecek belum? Mentalitas mereka sama enggak? Disamakan enggak? Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Supaya ketika visi Tuhan dinyatakan, mereka sama-sama mau menggenapinya. Tetapi ketika seseorang tidak membangun, bahkan terjadi perbedaan dan enggak bisa menyelaraskan, yang terjadi adalah sebuah keributan. Di sini kita mau belajar Ibu Bapak, salah satu kuncinya untuk seseorang sama di dalam satu visi, di dalam satu tujuan, untuk bisa sama-sama terbang, punya kekuatan yang sama, enggak jomplang. Kalau jomplang itu berbahaya ya Ibu Bapak. Salah satu caranya adalah kita mau bangun yang namanya relasi. Bu Bapak tahu relasi yang bentuknya segitiga ya? Ada suami, ada istri, kemudian ada Tuhan. Suami istri bangun hubungan, kalau misalkan mereka tidak bangun hubungan dengan Tuhan, maka jaraknya itu semakin jauh hubungan suami dan istri. Tetapi ketika suami bangun hubungan dengan Tuhan, istri bangun hubungan dengan Tuhan, anak bangun hubungan dengan Tuhan, otomatis hubungan mereka akan semakin dekat. Mereka akan terus semakin hari semakin bersatu di dalam visi Tuhan. Justru itulah yang dipakai. Visi bisa mempersatukan, tergantung dari orang tersebut. Apakah dia mau membangun hubungannya dengan Tuhan? Seseorang bangun hubungannya dengan Tuhan. Semakin dia dekat dengan Tuhannya, maka hubungan itu, visi itu akan semakin disatukan. Nah Ibu Bapak, ini 2 poin yang saya mau membagikannya ketika kita tahu bahwa kita ingin mendapatkan sebuah kekuatan yang baru dengan bermentalitaskan Raja Wali. Poin yang pertama adalah 1, kita harus mau bayar harganya. Kemudian yang kedua, kita mau belajar untuk terus bangun setiap sisi-sisi di dalam kehidupan kita, orang-orang terdekat kita, supaya mereka juga sama-sama sepadan, seimbang, punya kekuatan yang sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.